Ingat loh, puluhan M. Hanya satu dari sekian ratusan ribu mungkin manusia seperti beliau mempercayakan uang dengan sebanyak itu. Padahal latar belakang pendidikannya kita udah tahu, latar belakang bisnisnya juga kita paham. Tidak ada sedikit pun pertemuan di bisnis yang sekarang kita buka. Kok dia bisa percaya? Tanpa kelebihan itu tidak mungkin terjadi. Tanpa kelebihan itu tidak mungkin terjadi. Abang bilang tadi doa dan perpuluhan. Sebenarnya kalau menurut pribadi saya, itu persepuluhan itu luar biasa. Kalau kita memberikan persepuluhan bagi orang yang tidak mampu, saya yakin itu untuk menjemput rezeki, Nggak usah jauh-jauh. Saya pun dulu ketika punya gaji 3 juta, gampang tuh bang ngasih perpuluhan 300.000. Masih digaji 5 juta, ngasih perpuluhan 500 udah berat. Karena apa? Bayar cicilan motor 500 sudah cukup. Itu pikiran saya. Nah abang yang katakan puluhan juta ngasih perpuluhan, apa enggak kadang gimana ya bang? Udah mendingan nih gaji karyawan gini-gini. Ada nggak demikian bang? Nggak ada, saya sudah yakin 100% untuk persepuluhan. Aku yakin itu untuk menjemput rezeki. Jadi mau saya memberikan 1 M pun 1 bulan saya siap. Mau saya memberikan 1 M pun 1 bulan saya siap. Saya siap. Oke teman-teman, KDK Lover, kita kembali lagi dengan speaker yang lebih war lagi karena kita hadirkan langsung sang owner Pai Maham Alexios ya. Ini kita hadirkan ini tujuannya kemana? Tujuannya supaya kenal dong sama owner Pai Maham ini. Namanya bapak ini sudah familiar di kalangan Karanggaul, Samosir, Simalungun ya. Namanya Bapak Haposan Sihaloho. Lebih terkenalnya dengan Popeye. Mr. Popeye. Mr. Popeye, Posan Pai Maham katanya ya bang. Nah, kalau orang dengar Popeye, inilah orangnya. Say hello dulu bang. Halo KDK Lover. Ini abang ini kebetulan, maaf ya bang panggil abang ya Pak Owner. Nih kebetulan abang ini juga sudah lama saya kenal, kenalnya lewat orang tua dulu. Tapi sebelum kita bahas abang ini, saya masih tertarik dengan kehadiran PT Pai Maham Alexios ini bang. Kita harus lebih, saya sendiri ya sangat lebih tertarik lagi ketika seorang direktur Pai Maham ini yang sudah punya background di strata 2. Karena yang saya tahu Bang Lingga ini sudah punya kenal dulu ya. Iya benar. Sama Bang Popeye. Aku panggil Bang Popeye nggak apa-apa ya bang? Nah, sementara Bang Popeye ini kan, tanpa mengurangi rasa hormat saya ke Bang Popeye, ini kan orang pasaran. Beda orang pasaran, beda orang lapangan. Ya enggak ya? Karena orang lapangan ini kan identik memang tahu manajemen juga. Nah, pasaran ini kan bahasa orang Medan sana kreak kali gitu. Itu ya kalau PT tadi kita bahas Bang Lingga ini sudah menghandle 5 cabang. Iya benar. 5 cabang. Tapi sebelum ke sana, saya sangat percaya hubungan sesama head lah ya bang. Ya, abang benar. dengan owner ini sesama head, ini kan nggak mudah. Artinya mindset seorang direktur dengan mindset owner ini sering terbentur nih. Benar. Sering terbentur. Ditambah lagi dengan profil Bang Popeye ini, kalau secara akademisi jauh di bawah Bang Lingga. Apa dasar abang mau kerjasama dengan Bang Popeye? Tuh. Yang mendasar
saya dulu terima tawaran beliau ya, satu, latar belakang saya dulu masa remaja bandal, dan beliau sangat tahu itu. Tapi kenapa tertarik melirik saya? Itu menjadi bahan pemikiran saya sebelum saya menyatakan iya. Kok iya sih Pak Haloho yang tahu latar belakang saya, kebandalan saya pada saat remaja, kok masih mau melirik saya? Makanya saya selalu berbicara, Pak Haloho di luar daripada wawasannya luar biasa, dia mempunyai kelebihan yang mungkin pengusaha-pengusaha lain tidak punya. Apa itu? Mata hati. Karena tanpa mata hati, dia nggak akan bisa melihat kelebihan saya. Itu loh. Dan dia orang pertama nih Bang yang bisa Ya, seperti itu. kedua, yang saya lihat dari seorang Pak Haloho itu, dia tidak senang di zona nyaman. Seperti ya pada umumnya, ya maaf ya, kalau saya bisa bagi 3 orang kaya, ya, ada orang kaya kota, ada orang kaya desa, ada orang kaya, ya mungkin tingkatnya kita bilang internasional ya. Oke. Jadi kalau Pak Haloho ini yang saya lihat, dia bisa memposisikan diri di masing-masing 3 kriteria ini. Kemana pun masuk nih. Dia bisa masuk. Salah satunya ini. Kenapa dia bisa tertarik dengan puluhan M loh? Ingat loh, puluhan M. Hanya satu dari sekian ratusan ribu mungkin manusia seperti beliau. Mempercayakan uang dengan sebanyak itu. Padahal latar belakang pendidikannya kita udah tahu, latar belakang bisnisnya juga kita paham. Tidak ada sedikit pun pertemuan di bisnis yang sekarang kita buka. Kok dia bisa percaya? Tanpa kelebihan itu tidak mungkin terjadi. Di situ kelebihannya. Ya. Dan tidak banyak. Tadi udah saya bilang, satu dari sekian ratusan ribu pengusaha. Ya. Ini saya speechless Tangkap dari seorang Pak Haloho itu murni loh, itu benar loh. 7 hari saya baru bisa putuskan. Karena yang saya pikirkan latar belakang pendidikan, wawasan, dan latar belakang bisnis. Masa sih bisa nyatu? Masa bisa nyatu di usaha yang seperti ini dengan modal puluhan M? Apalagi dunianya saya itu udah puluhan tahun. Apa nggak terpikir Pak Haloho habis dibuat lingga duitnya, dibohongin, gitu loh. Kalau tidak ada punya kelebihan, kenapa? Ini bukan hanya pengakuan saja gitu loh, ya. Nanti kalau memang ini siarannya ini atau rekaman lah kita anggap ini bisa di-share ke media sosial atau di mana, pasti yang mengenal saya tentunya banyak. Hal negatif yang muncul pasti ada kalau memang ada hal negatif di masa lalu, benar nggak? Ya kan? Ini tentunya siap saya segala risiko itu. Tapi karena saya percaya hal-hal negatif itu tidak ada, saya siap aja. Pasti yang muncul hal-hal positif. Jadi yang pertama kan kupikirkan itu beban saya dulu. Ku terima enggak ya? Bukan masalah nilainya. Apa benar kami bisa nyatu? Kedua, oke lah, Pak Haloho orangnya punya kelebihan ini. Pihak eksternal ini apa nggak perlu dijaga? Karena keluarga besar Pak Haloho ini orang-orang berada semua loh. Hah? Ini kan menjadi beban tersendiri buat saya. Mendengarkan omongan, cemohan. Karena apa? Taunya orang Pak Haloho itu background bisnisnya seperti ini. Kok masa iya sih 360 derajat berubah menjadi pembiayaan? Apa nggak habis hartanya nanti dimakan lingga gitu loh. Tapi ternyata kalau memang pemikiran Pak Haloho kayak ke sana tadi pasti nggak akan terjadi nih. Tapi kada ada kelebihan dia, itu tadi yang saya bilang, mata hati. Dong nggak ada mata hati ini nggak terjadi, saya percaya. Padahal itu nominal nggak besar kali lah. Kayak besar. Bukan besar. Taruhannya dengan buka PT PMM Alexius, usaha dia yang lain ikut hancur, tergerus. Taruhannya loh, ngeri lah. Tapi terjadi kok, dan bisa dilihat hasilnya nggak terlalu bagus juga, tapi adalah positif lah ya. Jadi waktu selama banyak ini nih, kan abang nih yang kontrol semua cabang nih. Ada nih puluhan M di bawah handle-nya abang, Bang Lingga. Memang nggak pernah bang, sekalipun kayak terlintas pengen mainin duit ini apa gimana? Enggak, justru gini. Justru yang terjadi
bagaimana ini cepat kelihatan hasilnya. Makanya kadang-kadang yang harusnya itu biaya perusahaan pun kadang-kadang karena kecil nilainya menjadi biaya pribadi. Justru terbalik loh. Itu pula ya. Ya, karena tolak ukur suksesnya saya di usahanya kami ini sekarang, bagaimana saya bisa tunjukkan hasil dulu. Ya, hasil yang dinamakan hasil itu tentu apa? Bisa menyicil kembali modal. Nah, dengan tahun sekian udah kembali, dan ini adalah hasil kita gitu loh. Barulah semua apa itu cemoohan, pikiran negatif, pandangan buruk orang-orang luar tadi bisa terjawab dengan sendirinya tanpa saya harus klarifikasi satu persatu gitu loh. Abang seidealis itu ya. Ya. Gitu, keren. Dan ketika sudah ada pola pikir di sana, karena aku yakin bang, pemahaman saya di dunia bisnis, saya kan kemarin udah cerita juga, yang saya pegang itu bukan M lagi. Artinya enggak jarang, gak usah jauh-jauh, di atasan aku nih, bosku di satu perusahaan itu pun dia udah pemilik saham juga, terlepas dari berapa persentasenya, tapi dia punya kapasitas dong mengkritisi sang owner. Ini yang sering berbenturan. Nah, makanya tadi aku tekankan ketika seorang owner yang punya background sangat minim ya bang, menghadapi satu case dalam satu perusahaan, ini kan mengganggu banget buat abang ini. Nah justru itu kalau dari segi ekonominya, segi bisnisnya. Nah, seperti apa mengelola ketika hubungan ke owner ini yang sangat jauh kontras dari pola pikir, dari segi akademisi, ini kan sulit bang. Ya benar. Nah, itu yang saya mau ulik dari Bang Lingga. Jadi sebenarnya jawabannya tetap lagi di situ-situ lagi. Ya, kalau ada kita anggap tidak sesuai dengan koridor yang atau tidak sesuai dengan standar pemikiran kita, makanya itu tadi saya bilang, saya langsung berpikir, oh Pak Haloho masih proses belajar. Jadi obatnya ya otak kiri dan otak kanan saya kembali. Nah, pada saat ada lari dari jalur, saya anggap karena Pak Halohonya masih belajar di bidang ini. Jadi bisa memahamin, sayanya yang harus memahamin. Memang itulah aslinya pasti. Kan gitu kan? Di luar daripada usaha ini tetap berjalan, pasti Pak Haloho ini kan makin banyak kan, udah makin beratraksi. Ya. Kami pertama ketemu, pada saat itu KJA sudah ada yang bilang tutup, yang ini mau buat pariwisata. Jadi aku berpikir untuk generasi pekerjaan sehari-hari dari KJA, makanya saya berpikir untuk membuat usaha ini. Jadi kalau masalah Pak Lingganya entah bandal, itu kita serahkan aja sama Tuhan. Yang penting kalau kita jujur, kita kasih sama dia kepercayaan, mudah-mudahan lah. Karena saya pribadi tetap mengandalkan doa dan saya memberikan persepuluhan setiap bulan. Jadi saya kasih kepercayaan penuh sama Pak Lingga. Mana tahu nanti KJA ini ditutup, udah bisa berkesinambungan pekerjaan saya untuk sehari-hari. KJA apa? Keramba Jaring Apung. Oh itu yang di Ranggaul? Iya, yang diteriaki mau ditutup, mau bikin pariwisata, di situ makanya timbul membuat pekerjaan yang lain. Oh sebelum terjadi abang udah langsung mikir ini ya? Mikirkan yang lain. Otak bisnis itu jalan terus ya bang. Tapi kembali bang, ketika abang mau memulai usaha yang sudah dipercayakan ke Bang Lingga nih, ini kan aku bilang dipercayakan lah ya, karena bang ini nggak turut kerja dalam cabang-cabang ini. Aku sudah dapat tadi penjelasan dari Bang Lingga, memang orangnya integritasnya tinggi nih. Nah, dari seorang Bang Popeye ketika dipercayakan ke sana, abang bilang tadi doa dan perpuluhan. Dari beberapa pengusaha, satu pun yang ada bilang doa dan perpuluhan bang.
Itu yang menarik dari abang ini. Sebenarnya kalau menurut pribadi saya, itu persepuluhan itu luar biasa. Kalau kita memberikan persepuluhan bagi orang yang tidak mampu, saya yakin itu untuk menjemput rezeki. Apa salahnya kita kasih 10% sama orang yang tidak mampu, karena masih ada sama kita tinggal 90% lagi. Kan enggak salah. Jadi yang saya pikir-pikir, kita memberikan persepuluh, aku yakin itu untuk menjemput rezeki. Ya itu kalau udah nurani yang bicara nih bang. Tapi kan abang pebisnis itu pantang nggak bisa melihat duit itu diam, apalagi sampai ke orang cuma-cuma nih bang. Ini kan nggak usah jauh-jauh. Saya pun dulu ketika punya gaji 3 juta, gampang tuh bang ngasih perpuluhan 300.000. Masih digaji 5 juta, ngasih perpuluhan 500 udah berat. Karena apa? Bayar cicilan motor 500 sudah cukup. Itu pikiran saya. Nah abang yang katakan puluhan juta ngasih perpuluhan, apa nggak kadang gimana ya bang? Udah mendingan nih gaji karyawan gini-gini. Ada nggak demikian bang? Nggak ada, saya sudah yakin 100% untuk persepuluhan. Aku yakin itu untuk menjemput rezeki. Jadi mau saya memberikan 1 M pun 1 bulan, saya siap. Asalkan saya dikasih 10 M per bulan. Ini quote-nya teman-teman. Kalau saya anggap ini bukan kekuatanku, bukan karena aku pintar. Saya bukan orang pintar, tapi itulah keyakinanku. Itulah senjataku mulai tahun 2014 sampai saat ini. Itu sih intinya. udah terjawab semua ya. Artinya dari segi bisnisnya dan dari segi spiritualnya ya bang, benar. rohaninya, dan itu nggak mudah bang. Di kalangan pebisnis baru ini yang aku jumpai, banyak orang pebisnis senjatanya ya strategi ya bang ya, strategi manajemen di situ yang diperkuat, pasar yang diperkuat ya bang. Tapi ini inti dari seorang Popeye, bang Popeye ini senjatanya ternyata di situ, di perpuluhannya bang. Dan itu terbukti ya bang? Itu terbukti dan sudah saya kerjakan mulai tahun 2014 sampai hari ini. Tiap bulan dilakukan? Tiap bulan. Kalau ada sampai katakan 500 juta omset, berarti 50 juta ya? 50 juta harus saya keluarkan. Dan itu tidak pandang bulu, itu saya kasih ke gereja, pantai asuhan, bahkan ke masjid. Itu juga sama orang sakit, bagi anak sekolah yang tidak mampu untuk biayanya. Itu saya dapatkan semua. Saya tidak pandang bulu. Mau suku apa, agama apa, saya tidak pandang bulu. 50 juta kasih gitu aja? Kasih gitu aja. Pernah nggak komplain istri bang? Karena kan istri biasanya mending beli cabai apa itu ya, pola pikir istri itu gimana? Itu pasti komplain karena setiap orang beda-beda pemikiran. pendapat. Jadi kalau istri saya komplain, saya diam aja, tetapi saya buat catatan saya setiap bulan. Kalau saya sudah tutup buku berapa dapat, saya keluarkan 10%, ya udah, mana yang membutuhkan saya kasih aja. Memang kalau aku pribadi, itulah senjataku yang paling ampuh. Apa yang pernah dikomentari istri bang ketika misalnya ngasih perpuluhan 50 juta gitu? Kadang itu dibilang itu nggak betul, itu orang Mesias, tapi saya diam. Tapi tetap saya lakukan dengan diam. Makanya selama ini istri saya mau berapapun saya kasih sama persepuluhan itu, dia tidak tahu. Tetapi setelah pribadi saya sudah ada tetap setiap bulan. Oh, abang manage sendiri lah ya? Ya. Jadi saya sering membantu orang seperti
Nah, yang tadi lah dibilang bandel, ya tetap saya kasih di kesempatan. Gimana supaya baik? Saya kasih di kesempatan, ya mungkin dia bandel pada saat remaja. Dulunya. Nah, mungkin juga sesudah berumah tangga pasti ada perubahan. Oke, oke. Artinya segala sesuatunya itu punya dasar ya, Bang? Punya dasar. Nggak ada yang tiba-tiba kaya, nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Semua itu proses. Ini udah terjawab semua teman-teman dari KDK Lover. Harus berterima kasih banget nih Berterima sama Pak Lingga dan Pak Popai. Artinya kita banyak dikasih wejangan nih, Bang. Dari sudut bisnis, dari sudut spiritual, kerohanian. Balance nih, Bang. Iya. Ya, satunya kalau abang ini, Bang, jujur saya secara sesama ekonomi, dia ini senior saya, senior dari sudut pandang mata ekonomi, abang ini udah matang, udah matang ini. Nah, ketika ada yang dari sudut bisnis sudah matang, ada yang segini optimisnya soal perpuluhan tadi, jadilah barang itu, ya Bang. Ya, benar. Ini kuncinya sudah dapat, jadi Bang, ini PT Paimaham ini masih satu tahun, ada jalan 2 tahun ya Bang. Seperti apa nih Bang, di mata Bang Lingga harapan ke depan ini? Kalau harapan kita sih kembali tetap ya, kita tidak bisa berpuas diri dengan hasil yang udah ada. Oke. Kedua, ya kita tetap dengan kondisi perekonomian global ya. Kalau saya lihat di Indonesia yang baru-baru ini ya, data terakhir hanya Kementerian Pertanian loh yang plus. Di luar daripada itu rata-rata minus semua loh, ya. Nah, jadi intinya apa? Bahwa setiap permasalahan yang ada juga kesempatan, ada peluang. Disitulah kita harus hadir gitu loh. Jadi di situ tadi kembali lagi, bagaimana kita bisa menangkap sebuah peluang di dalam masalah. Kembali ke sana kok semuanya, menurut saya sih. Dan di saat ini masih masuk dikatakan daerah ya Bang. Daerah. Ada nggak di mata dari sudut pandangnya Bang Lingga bahwasanya PT Paimaham ini, horizon ini akan menjamur di mana-mana, ada nggak? Oh tentu ada pastinya ya. Itu ya. Tapi harapan Optimis nggak Bang di situ? sangat optimis. Oke. Ya, sangat optimis. Cuman mungkin butuh ya waktu. Butuh proses. Ya mungkin dengan posisi pandemi sekarang ini kita mesti banyak belajar arahnya ini kemana nih. Oke. Arahnya kemana nih? Ya bisa saja nanti ya mungkin kita bisa break dulu sementara fokus terhadap yang 5 ini, tapi kita udah punya persiapkan dulu ya untuk langkah apa selanjutnya. Harus dimatangin dulu ya. Ya benar. Oke. Ini semua udah terjawab ya teman-teman. Jadi satunya sudah matang di bisnis, satunya pun bisnis juga dibarengi dengan spiritual ya Bang. Itu sih ya yang paling utamanya doa ya Bang. Doa dan sabar. Doa, sabar, perpuluhan. Ini perpuluhan ini kalau jujur sih saya sendiri pun masih susah. Dan ini kayak nampar juga nih Bang. Nampar saya yang masih kerucil-kerucil pun nggak konsisten, apalagi di perkara besar kan gitu. Ini permasalahan di umum biasanya. Dan puji Tuhannya seorang owner Paimaham melakukan itu loh. Melakukan itu, dan itu bisa jadi tamparan buat anak-anak muda, teman-teman KDK Lover di sana, yang seberapa pun kita punya, 10% itu milik Tuhan. 10%, kalau pun harus kasih 1 M harus ya Bang. Harus. Karena masih ada sama kita tinggal 90%. Apa salahnya? Ini 1 M perpuluhan itu sewaktu-waktu abang kasih 1 M itu perpuluhan, abang harus kucari loh Bang. Harus kasih bukti ya Bang. Karena ini menarik Bang. Ini luar biasa. Kenapa? Karena kita masih di dunia. Ya, itu hal sulit, itu hal yang sulit. Kalau abang sudah melakukan perpuluhan puluhan juta, aku percaya, dan itu
nggak ada keraguan sedikit pun di sayanya, karena udah saya lihat terakhir boleh ya Bang, karena kebetulan Bang saya lagi speak up soal perempuan. Oke, perempuan. Oke, boleh ya? Boleh. Saya lagi speak up dan saya kebetulan di beberapa organisasi itu kepala bidang pemberdayaan perempuan. Iya. Nah, melihat abang jadi direktur, abang owner, sebenarnya kenapa ya enggak? Kenapa saya jarang menemukan perempuan direktur? Nah, karena saya yakin perempuan juga mampu sebenarnya. Tapi di sisi lain, di beberapa case ya, selalu perempuan ini di nomor 2 kan. Lu bisa apa sih? Padahal bisa loh gitu. Seperti apa nih Bang kesetaraan gender di mata Bang Lingga? Artinya ada nggak di mata Bang Lingga itu bahwasanya perempuan ini juga one day bisa kok jadi direktur di Paimaham? Ada nggak seperti itu Bang? Sebenarnya kalau menurut pandangan saya ya, perempuan laki-laki sama. Ya, Bang? Apalagi di PT Paimaham Alexius Saloho ini sebenarnya manajer-manajer itu semua perempuan loh. Serius? Ya? Manajer keuangan perempuan, area manajernya keuangan. Begitu juga dengan asmen-asmennya rata-rata perempuan. Oh, siap. Okay. Rata-rata perempuan. Jadi sebenarnya hanya saja mungkin kalau perbandingannya sama, hanya sedikit yang tampil, makanya nggak kelihatan menonjol ya. Kalau sebenarnya sih sama sih sebenarnya. Berarti dari sudut pandang Bang Lingga melihat perempuan itu nggak ada nomor 2, nggak ada. Sama. Perempuan dan laki-laki ini punya kesempatan yang sama untuk meraih di titik yang sama. Benar. Iya ya Bang. Sama, nggak ada perbedaan. Apalagi kita ya, area manajer ini orang harus benar-benar orang yang benar-benar action ya, kalau bersifat laki-laki loh. Ya, area manajer saya perempuan, bukan laki-laki. Ya, yang padahalnya. Dan dia bisa kemana-mana nih? Dia bisa kemana-mana. Justru mungkin kalau ditanya lincah, ya lebih lincah dia daripada laki-laki gitu loh. Bisa melamar nanti Bang? Oh bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Karena saya lagi speak up soal perempuan ini Bang, karena banyak di mata umum. Kita udah lama mengenal kesetaraan gender, tapi sangat langka ya Bang. Ya. Nah, ini yang lagi saya suarakan dengan kehadiran KDK TV ini Bang. Kalau dari Bang Popeye nih gimana? Perempuan itu seperti apa Bang? Apa harus di dapur aja ya, apa gimana? Bukan, perempuan itu ya mungkin kalau apalagi untuk dalam mungkin 2 perempuan yang paling didengar. Iya pula. Apalagi yang sering disakiti. Ini berat ini. Berarti ini pasti 2 yang paling didengar. Ya, 2 yang terjolimi ya Bang. Berarti abang pun sepakat ya? Saya sepakat. Bahwasanya perempuan dan laki-laki itu sama ya? Ya, sama. Jadi kalau sewaktu-waktu ada perempuan yang berprestasi di Paimaham, abang setuju nggak kalau dia dinaikkan sebagai kepala? Sangat setuju. Ini bukan karena saya yang bertanya kan? Ya, bukan. Ini itu dari hati nurani. Oke. Oke teman-teman, sepertinya bincang-bincang kita udah terjawab semuanya, udah kita tuntaskan dari mental bisnis, pola pikir bisnis, sampai eksekusi ya Bang? Iya benar. Sampai bertahan di masa pendidik, bukan bertahan lagi, itu tetap eksis ya. Di masa pandemik bersama Bang Lingga itu luar biasa. Teman-teman KDK Lover harus bersyukur, berterima kasih sama Bang Popeye dan Bang Lingga. Saya yakin message-nya sampai nih ke KDK, ke teman-teman KDK Lover. Oke teman-teman, kami dari KDK TV, KDK Crew mengucapkan terima kasih buat Bang Lingga. Terima kasih buat Bang Popeye. Sukses selalu Paimahamnya Bang. Amin.